Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan Ustadz Ardi dalam pembelajaran PPKN. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah dalam menjalankan amalan yaumiyahnya. Baik teman-teman semuanya, insya Allah kita akan melakukan pembelajaran hari ini tentang keragaman ekonomi masyarakat. Sebelum kita akan mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa kepada Allah supaya ilmu kita berkah dan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Mari kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Oke, teman-teman semua, insya Allah untuk pertemuan kita pada hari ini adalah tentang keragaman ekonomi masyarakat. Tentu teman-teman semua sudah mengetahui ya, keragaman ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kita banyak ya, salah satu di bidang ekonomi. Nah, untuk hari ini, kenapa kita ngebahas tentang keragaman ekonomi? Tujuannya untuk apa? Supaya teman-teman semuanya mengetahui bagaimana keragaman ekonomi di lingkungan masyarakat kita. Dan teman-teman bisa mengetahui apa saja yang ada di lingkungan masyarakat kita tentang ekonomi atau tentang tentang perekonomian yang ada di sekitar kita. Kemudian teman-teman semua, tujuan dari usaha atau tujuan dari perekonomian pertama adalah untuk menyalurkan bakat atau hobi atau kesenangan. Yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing setiap orang. Kemudian teman-teman semua, jenis usaha yang ada di sekitar kita, contoh misalkan ya, contoh usaha yang ada di sekitar kita atau contoh yang ada di sekolah, misalkan usaha fotokopi. Nah, fotokopinya sangat diperlukan ya, makanya para usaha-usaha ini dia mencari tempat yang sesuai dengan keadaan di sekitar. Misalkan contoh tadi ya di sekolah, usaha fotokopi, kemudian kantin ya. Kantin adalah salah satu bentuk usaha yang sangat manjur ketika misalkan di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan tempat tinggal kita misalkan toko, warung dan sebagainya. Kemudian untuk yang berikutnya, usaha dalam bidang kuliner. Mungkin teman-teman bahkan termasuk Ustadz tadi salah satu mungkin pelanggan juga ya, ada istilah food truck ya, atau menjual dagangannya melalui kendaraan. Sekarang tuh banyak ya teman-temannya, di jalan-jalan, di pinggir jalan banyak yang mobil beralih fungsi menjadi tempat jualan. Nah, itu lebih efisien, lebih fleksibel. Kenapa? Pertama, tidak memakan waktu yang berlebih. Yang kedua, teman-teman, itu tidak membayar atau tidak harus izin untuk lokasi ya, biasanya seperti itu. Jadi ketika di sana ada tempat keramaian, ada beberapa mobil-mobil ya di pinggir-pinggir jalan itu banyak digunakan buat usaha. Misalkan usaha es krim, misalkan dagang sepatu, kemudian makanan-makanan yang lain ya. Contoh di Gasup itu banyak ya kemarin-kemarin. Kemudian di sekitar Jalan Ponegoro itu ada yang jual sepatu, baju dan sebagainya. Itu lebih fleksibel dan lebih efisien. Kemudian ada salah satu lagi usaha, apalagi sekarang ya di masa pandemi, teman-teman lebih difokuskan ke usaha online ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, usaha online itu biasanya lebih irit, lebih efisien dan lebih fleksibel. Dengan kita menggunakan HP kita, gadget kita ya, kita bisa di mana saja bisa menggunakan hal itu. Nah, kemudian tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pedagang, oleh para pengusaha. Salah satunya contoh misalkan agar tidak menyediakan atau misalkan tidak membuang limbah sembarangan. Misalkan contoh, ketika pengusaha-pengusaha tadi hasil dagangannya atau tempat dagang itu tidak membuang sampah sembarangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengolah limbah ya, sebelum dibuang. Jadi dikelola dulu si limbahnya. Jangan membuang sampah sembarangan ya. Kemudian yang ketiga, tidak membuang limbah sembarangan. Jadi misalkan contoh usaha-usaha yang ada limbah kotoran sebagainya itu tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah di mana saja apalagi di sungai ya. Kemudian yang keempat, tidak menimbulkan orang lain dengan kegiatan usaha kita, tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain terhadap usaha kita. Itulah salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pedagang. Nah, teman-teman, alhamdulillah tadi itu adalah materi tentang keragaman ekonomi di masyarakat. Sekarang alhamdulillah teman-teman sudah mengetahui ya apa saja keragaman ekonomi di masyarakat kita, di sekitar kita. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah mengetahui tentang keragaman ekonomi yang ada di sekitar masyarakat kita. Alhamdulillah, kita tutup saja pertemuan kita pada
kali ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.